Selamat pagi, selamat hari Selasa, tanggal 7 April 2020. Cie. Ini bukannya aku karena hafal tanggal ya, barusan lihat kalender sih. Kalau nggak lihat kalender, terus terang nggak tahu ini hari apa dan tanggal berapa. Terima kasih sudah stay tune di sini, dan hari ini, pagi ini, kita mau bikin morning talk seperti biasa. Dan aku senang banget kemarin banyak teman-teman yang komen waktu di pembacaan pesan semesta ya yang card kemarin. Jadi memang uh, aku senang aja gitu tahu apa yang teman-teman alamin gitu kan, walaupun aku cuman bisa nge-like atau kasih gambar love gitu hati, bukan berarti aku nggak baca dan nggak merenungkan ya. Setiap komentar itu pasti aku baca, dan aku juga ikut merenungkan, oh ternyata dia rasanya begitu, oh ternyata ini resonate gitu. Senang aja kalau ada interaksi kayak gitu. Hari ini kartunya masih sama, please jangan bosen. Masih senang pakai kartu The World Offering. Aku ambil satu dari setiap deck dan kita lihat kira-kira apa sih yang mau diingatkan oleh semesta terhadap kita untuk hari ini. Oh, tumpah. Untuk yang baru mampir ke channel aku, selamat datang. Di sini ada pembelajaran, di sini ada sharing, di sini ada diskusi. Kadang-kadang diskusinya itu di live chat. Dan setiap hari, jika tubuh dan alam mengizinkan, aku upload morning talk. Setiap minggu aku upload bacaan per minggunya itu untuk secara general energi alam semesta gitu. Oke, di sini aku udah dapat 2. Tadi sempat ngintip nih kayaknya dapat kartu Archangel Michael. Aku nggak tahu di sini apaan. Oh, abundance. Yeay. Abundance kartunya. Di sini dia bilang Divine Beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Jadi dia bilang, wahai Tuhan, wahai Sang Pencipta. Di sini kan disebutnya beloved ya. Di kartu ini Tuhan itu dia pakai kata Lord atau love atau beloved. So dia bilang, Divine Beloved, please show me how to feel fully deserving to receive. Tolong tunjukkan saya bagaimana merasa layak untuk menerima. Dan yang terakhirnya ada, I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Saya lepaskan rencana-rencana ego saya dan saya membuka diri sebagai vehicle, itu seperti kendaraan, seperti wadah untuk abundance. Abundance ini kesejahteraan, abundance ini keberlimpahan sebenarnya. Artinya adalah keberlimpahan. Jadi di sini tidak cuma bicara mengenai berlimpah secara materi, tapi juga secara emosional, berlimpah dengan kebaikan, berlimpah dengan rasa cinta, dan secara spiritual berlimpah dengan cinta kasihnya Tuhan sendiri gitu. Dan dia datang bersama kartu Archangel Michael. Buat teman-teman yang minatnya ke arah malaikat atau archangel, bisa di googling Michael ini dia tugasnya apa dalam hierarki kemalaikatan. Di sini aku cuman bisa bilang dia seperti panglima perang yang tugasnya menebas karmik relationship yang tidak sehat. Dia menebas tali-tali energi. Dia juga yang kalau di kisah-kisah biblical ya, kisah-kisah kitab-kitab agama Semit, dia yang melawan iblis. Jadi memang dia posisinya kalau tidak salah paling perkasa, paling tinggi di antara yang lain.
Tapi ada juga yang namanya cherubs. Nah, itu tuh kalau tertarik dengan dunia malaikat, cherubs itu malaikat-malaikat yang anak-anak kecil. Kalau secara kedekatan dengan Tuhan, sebenarnya malaikat-malaikat yang anak-anak kecil ini yang paling dekat posisinya dengan Tuhan. Tapi untuk masalah, mungkin ini beda area ya. Ini mungkin areanya ya pertempuran kayak gitu-gitu dia paling tinggi. Oke, balik lagi ke sini. Kenapa Michael ada disandingkan dengan keberlimpahan? Jadi kayaknya kita mau nih diingetin lagi ya. Segala sesuatu yang stuck, apalagi yang berkenaan dengan perasaan berlimpah, baik secara materi maupun secara spiritual atau secara emosional. Uh, Kalau itu stuck, itu berarti ada akar-akar. Ini bahasanya nih bahasa ini banget nih, bahasa Bible banget, akar-akar pahit. Kalau teman-teman yang non muslim mungkin mengerti, ada kepahitan, ada energi stagnan yang timbul karena, atau kita kumpulin nih dari masa lalu karena kita kesel, kita gedek, kita jealous, kita sedih, kita tidak bisa memaafkan. Itu satu ya. Hal-hal tersebut kalau tidak rajin-rajin disikat kayak gigi gitu ya, sedikit-sedikit kita gerus, itu bisa menumpuk, dan menumpuknya itu menjadi blok energi yang tidak akan membuat flowing di tubuh kita dan maupun di tubuh dalam maupun tubuh aurik ya, medan energi kita tuh jadinya butek gitu. Nah, otomatis abundance ini nggak bisa datang. Jadi memang kalau kita nih, kita itu aja apa namanya, evaluasi ke dalam. Kalau kira-kira kok saya kok susah banget ya dapat uang, atau kok saya bermasalah terus dengan ekonomi, kok saya hidup kok kekurangan terus padahal sudah melakukan sebanyak banyak cara gitu. Nah, mungkin bukan caranya yang salah, bukan metode cari uangnya yang salah, bukan bukan kerajinan, rasa apa sikap rajinnya yang salah, mungkin bukan itu, tapi di dalam ada yang menghambat. Misalnya kamu pernah dendam sama siapa, ada nggak orang-orang yang belum kamu maafkan, ada nggak kenangan-kenangan masa lalu, bahkan masa kecil yang masih kita ingat banget, lalu ternyata itu bikin perasaan nggak enak. Sebenarnya itu saja sudah membuat pintu-pintu rezeki itu bisa nutup gitu loh ya. Jadi fungsinya dia di sini adalah membersihkan, clearing, membersihkan jalur yang mau dilewati oleh berkat dari Tuhan. Dan dalam pembersihan ini juga jangan heran kalau misalnya ada teman-teman yang menghilang dari hidup kita. Ada misalnya yang tadinya dekat, lama-lama mereka menjauh. Atau kita sendiri yang merasa, kok kayaknya gue gak serak lagi ya temenan sama dia. Kok tahu-tahu gue ngerasa nggak enak kalau misalnya ngobrol sama dia. Nah, itu adalah pekerjaannya beliau. Beliau ini menyingkirkan semua-mua yang tidak sehat dalam hidup. Dan kadang manusia karena posesif atau takut sendirian, dan karena tidak sadarnya itu ya, tidak aware, kita malah merasa ingin berpegang gitu. Jadi apa yang mau dihilangkan dari hidup kita tuh kita tahan, kita genggam, padahal itu sedang dihilangkan. Artinya kalau penyakit ya sedang ditebas-tebasin, sedang diobati. Nah, makanya kalau banyak banget belakangan aku melihat ada kartu sendirian, apalagi di masa-masa karantina kayak gini, ini udah pasti adalah momen yang tepat untuk kita bebersih secara batin, secara aura juga. Karena kita tidak akan ketemu sama orang-orang di kantor, kita nggak ketemu sama orang-orang di jalan, jadi kita hanya ada dekat keluarga. Itu sebenarnya adalah momen yang sangat tepat untuk bebersih. Jadi jangan mengeluh bosen, jangan mengeluh sepi, pengen ke mall, pengen apa gitu ya. Karena sebenarnya kita sangat tidak tahu di masa seperti ini kita sebenarnya sedang dibersihkan. Kelihatannya aja sepertinya kita kayak di grounded gitu, kayak dihukum, disetrap masuk rumah. Padahal dibersihin dan dikasih lihat, gini loh, kalau selama ini kamu senang pergi, selama ini kamu senang melakukan hal untuk orang lain, apakah itu benar-benar berfaedah atau itu hanyalah pelarian? Karena ketika hal-hal tersebut yang selama ini biasa kita lakukan nggak bisa kita lakukan lagi, kita diam di rumah menghadapi diri kita, menghadapi keluarga kita, disitulah sebenarnya
tantangan yang sejatinya gitu. Jadi orang kan senang ngebantuin orang itu rasanya enak, tapi ngebantuin diri sendiri itu nggak enak, karena kita harus melihat kenyataan betapa misalnya banyak salahnya kita, betapa kita uh, tidak sebaik yang kita kira gitu ya. Jadi emang balik lagi ke sini, um, di sini ada dibilang tolong saya supaya merasa deserving to receive, layak menerima. Nah, itu tadi aku bilang, membantu orang rasanya menyenangkan, tapi ketika membantu diri sendiri rasanya kurang menyenangkan. Membantu diri sendiri kan kita menerima bantuan ya, menerima bantuan oleh kita sendiri, itu rasanya kadang-kadang nggak enak. Nah, itu juga manusia juga punya kekurangan di situ. Kita senang memberi, tapi sulit menerima. Kadang-kadang sulit menerima dari orang, tapi lebih sering sulit menerima dari Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan kasih. Padahal apa yang Tuhan kasih sudah pasti sempurna buat kita. Kan kita ngelihat mukanya aja, kita ngelihat bentuknya aja, kita ngelihat packagingnya aja, kita nggak tahu di dalamnya bagus apa enggak kan. Kita mau suatu packaging seperti ini, tapi Tuhan kasih yang lain. Nah, kita akhirnya merasa enggan gitu kan. Atau bahkan kita pun kalau misalnya punya rasa rendah diri yang sangat tinggi, kita bahkan merasa tidak layak dikasih sesuatu yang besar, dikasih sesuatu yang menyenangkan. Tapi karena kita biasa hidup menderita, kita berpikir, oh nggak bisa nih gue kayak gitu, nggak sanggup gue, itu terlalu besar, amanah ini terlalu besar. Itu sering juga kok teman-teman. Jadi jangan heran banyak rupa-rupa gitu ya, banyak macam-macam di mana orang tidak bisa menerima yang namanya berkat. Dan salah satunya, contohnya lagi, ada teman-teman kita juga di sekitar aku ya, orang-orang yang sebenarnya peka cukup tinggi. Memang aku tidak mau melabeli mereka sebagai indigo atau apa, tapi aku ya tahu mereka koneksi dengan batinnya sangat kuat dan bisa membaca tanda-tanda alam. Tapi karena mereka tidak merasa layak, mereka mendinai kemampuan tersebut. Mereka tidak mau menerima bahwa diri mereka memang peka. Mereka bilang, gue cuma mau jadi orang biasa. Lah, lu memang udah orang biasa, tapi punya kepekaan gitu. Jadi itu juga, kalau mau digali perasaan layak itu hukum apa, bukan hukumnya ya, teorinya banyak sekali. Yang penting di sini adalah karena kartunya bersama si Michael, izinkanlah dia melakukan tugasnya. Apapun yang hilang dari hidup kamu akan digantikan dengan yang lebih layak. Jangan ditahan-tahan, jangan takut melepaskan ya, karena ini masa pembersihan. Oh, dia tidak kenal ampun. Kalau misalnya kamu tahan, malah kamu nanti yang menderita gitu ya. Jadi just let go, say thank you, bersyukur yang banyak, be humble, dan bersiap menerima berkat tersebut ya. Jadi ini bersih-bersih kayak orang mau lebaran, kayak orang mau Ramadan. Ini kan mau Ramadan ya. Bersih-bersih rumah, bersih batin, bersih pikiran. Karena apa? Kita bersiap menyambut sesuatu yang baru. Kita bersiap menerima keberlimpahan yang baru. Gitu aja. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku mungkin besok. Bye bye.